Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 158. Terobosan indera spiritual. Luo Xiu berjalan di depan, sementara Bi Qiansui berjalan di belakang. Long Ming yang telah menyatu dengan ruang kehampaan di sekitarnya juga mengikuti mereka diam-diam. Naga tanpa bayangan bisa mengabaikan penghalang dari sebagian besar formasi, tapi larangan formasi kuno yang mengandung serangan jiwa itu tidak dapat melewati kemampuan bawaan dari ruang gabungan itu. Begitu indera spiritual dari Raja Bela Diri menyebar, tanda berbentuk pedang hitam dengan samar-samar muncul di antara alis Luo Xiu. Mereka tiba di depan tirai cahaya formasi itu dengan cepat. Setelah berjalan sampai di sini, Luo Xiu seolah-olah menghadapi serangan dari 3 indera spiritual yang mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Meskipun indera spiritual Luo Xiu sudah mencapai tingkat Raja Bela Diri, dia juga merasa sangat tertekan saat ini. Ikuti aku, Luo Xiu mengingatkan Bi Qiansui. Indera spiritual berbentuk pedang hitam di antara alisnya terbang keluar, tirai cahaya formasi di depannya seketika dihancurkannya hingga muncul sebuah lubang. Masuk. Setelah mendengar kata-kata Luo Xiu, Bi Qiansui dan Long Ming buru-buru bergegas menuju celah itu. Setelah mereka masuk ke dalam, Luo Xiu juga melangkah dan melewati tirai cahaya melalui celah itu. Begitu Luo Xiu melewati tirai cahaya formasi itu, celah dari retakan itu langsung tertutup dan kembali seperti semula. Setelah memasuki gua itu, energi yin sejati yang sangat kuat itu datang menyerang mereka. Energi yin sejati itu sangat padat dan murni, sehingga membuat Bi Qiansui yang memiliki tubuh yin sejati hampir tidak tahan lagi dan duduk bersila untuk berkultivasi. Energi yin sejati di gua ini terlalu murni. Aku merasa bahwa aku mungkin bisa mencapai tingkatan raja kalau berkultivasi di sini selama beberapa tahun, ucap Bi Qiansui dengan nada sangat kaget. Ini hanyalah pintu masuk gua, ayo masuk ke dalam untuk melihat-lihat, ujar Luo Xiu sambil tersenyum. Sekarang mereka hanya berada di depan pintu masuk gua, tapi energi yin sejati sudah begitu murni. Luo Xiu sangat menantikan apakah ada barang yang sangat berharga di kedalaman gua kuno ini. Di depan mereka ada terowongan yang gelap gulita. Luo Xiu menyuruh Bi Qiansui mengikutinya, mereka mulai berjalan di sepanjang terowongan. Setelah berjalan dalam waktu yang lama, Luo Xiu tidak melihat siapapun. Sebelumnya, sudah ada orang yang memasuki gua ini, tapi tidak tahu kemana beberapa orang itu pergi. Tak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di depan. Luo Xiu dan Bi Qiansui berjalan keluar dari terowongan yang gelap gulita itu. Mereka berdua tiba di sebuah aula yang berbentuk lonjong. Lantai aula ini terbuat dari semacam batu bata biru keemasan, sehingga memancarkan lingkaran cahaya yang redup. Samar-samar mereka bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Terdengar suara berdengung, suara gemetar tiba-tiba masuk ke lautan jiwa dari indera spiritual Luo Xiu. Samar-samar sepertinya ada cahaya hitam yang mengandung aura sangat dingin dan sedang menyerang lautan jiwanya. Pada saat yang bersamaan, Bi Qiansui yang berada di belakang Luo Xiu juga merasakan hal yang sama. Wajahnya langsung berubah menjadi sangat pucat, karena cahaya hitam yang menyerang lautan jiwanya itu terlalu kuat. Sesuai indera spiritualnya dengan basis kultivasi yang mencapai level ke-6 tingkatan pemurnian ilahi, Bi Qiansui tentu tidak bisa menahannya. Ekspresi Luo Xiu juga sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa di tempat ini akan ada serangan jiwa seperti pembatasan formasi yang ada di luar. Kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat. Indera spiritual yang berbentuk pedang hitam terbang keluar dan menghancurkan cahaya hitam yang melaju ke arah Bi Qiansui. Long Ming, bawa Qiansui kembali ke terowongan. Luo Xiu mengirimkan transmisi suara pada indera spiritual Long Ming. Naga tanpa bayangan, Long Ming juga merasakan serangan jiwa dari indera spiritual yang terbentuk dari cahaya hitam. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan ruang dan membawa Bi Qiansui berpindah bersama. Dalam sekejap, mereka pun mundur ke dalam terowongan di belakang mereka. Setelah kembali ke terowongan yang gelap gulita, perasaan diserang oleh indera spiritual dari cahaya hitam pun langsung menghilang. Terlihat jelas bahwa selama tidak memasuki aula utama di depan, mereka tidak akan diserang oleh cahaya hitam. Long Ming melihat ke depan dan bisa melihat dengan samar bahwa Luo Xiu sedang duduk bersila di aula utama di lingkaran cahaya yang kabur.
indera spiritualnya berubah menjadi bentuk pedang hitam dan bertabrakan dengan cahaya hitam yang muncul di aula utama tanpa henti, sehingga memunculkan riak di ruang kehampaan. Setelah membebaskan diri dari serangan itu, Bi Qiansui merasa agak takut, wajah kecilnya sedikit pucat. Begitu melihat Luo Xiu sedang melawan serangan jiwa di aula utama, Bi Qiansui merasa sangat khawatir, tetapi dia tidak bersuara agar tidak mengganggu Luo Xiu. Ketika melawan cahaya hitam, Luo Xiu menoleh dan berkata pada Bi Qiansui, "Berkultivasilah di terowongan, jangan masuk ke aula utama." "Oke, kamu hati-hati, ya," ucap Bi Qiansui sambil mengangguk. Di aula berbentuk lonjong itu, indera spiritual akan merasakan tekanan. Terkadang ada cahaya hitam yang terbang melintas, sehingga membuat orang tidak bisa mencegahnya. Saat sedang melawan cahaya hitam itu, Luo Xiu melihat beberapa mayat yang tergeletak tidak jauh dari sini. Beberapa dari mereka baru saja meninggal, ada yang lautan jiwanya runtuh, ada yang rohnya hancur lebur, bahkan ada juga yang sudah berubah menjadi tulang, entah sudah berapa tahun mereka mati di sini. Cahaya hitam yang melintas di aula utama ini adalah serangan indera spiritual yang terbentuk dari energi yin sejati. Kekuatan yang terkandung di dalamnya berisi kemisteriusan dari kesadaran seni bela diri. Semuanya berkumpul dan menjadi bentuk yang nyata. Kekuatan itu setara dengan tingkat raja bela diri. Indera spiritual Luo Xiu hanya berada di tingkat raja bela diri, tidak jelas apa saja yang bisa dia lawan. Indera spiritual berbentuk pedang hitam milik Luo Xiu pun dihancurkan beberapa kali. Namun, Luo Xiu sangat terkejut saat mendapati bahwa setiap kali indera spiritual itu berhasil dikalahkan dan dikumpulkan kembali, indera spiritual itu akan menjadi lebih padat. Awalnya tidak begitu jelas, tapi seiring berjalannya waktu, Luo Xiu merasa indera spiritualnya jelas agak meningkat setelah dikalahkan dan dikumpulkan kembali. Meski hanya meningkat sedikit, melatih teknik pembekuan jiwa setidaknya membutuhkan waktu 1 bulan agar bisa meningkat sebegitu banyaknya. Namun, Luo Xiu malah bisa melakukannya di sini dalam waktu sesingkat ini. Penemuan ini membuat Luo Xiu merasa kaget dan senang. Dia bisa memiliki indera spiritual dari tingkat raja bela diri di tingkatan pemurnian ilahi. Kalau orang lain yang ada di posisinya, jangankan memanfaatkan tempat ini untuk melatih indera spiritual, takutnya baru masuk ke sini saja lautan jiwa mereka langsung runtuh dan roh mereka hancur lebur. Mayat yang tergeletak tidak jauh dari sini adalah contoh terbaik. Sekte Tarsuna mendirikan gua ini di zaman kuno. Terlihat jelas bahwa tidak semua orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi yang memiliki hak untuk berkultivasi di sini. Dengan demikian, Luo Xiu pun melatih indera spiritualnya di dalam gua. Bi Qiansui dan Long Ming mengisap energi yin sejati di terowongan untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Waktu pun berlalu dengan cepat. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, setelah kekuatan indera spiritual meningkat tanpa henti, Luo Xiu mendapati bahwa pemahamannya terhadap gambar hukum asal-usul pun menjadi jauh lebih jelas. Gambar hukum asal-usul yang kedua akhirnya memiliki kemajuan baru. Bas, cahaya hitam menyerang datang dengan kecepatan secepat kilat. Pikiran Luo Xiu tergerak, indera spiritual berbentuk pedang hitamnya tiba-tiba berubah menjadi warna putih, bayangan pedang putih berkumpul dan membentuk tirai cahaya. Cahaya hitam bertabrakan dengan bayangan pedang putih. Tirai cahaya hanya bergetar sedikit dan kemudian menghilangkan serangan dari cahaya hitam itu. Hal ini adalah penggunaan kesadaran seni bela diri yang baru. Setelah meneruskan kesadaran bela diri pedang dan kesadaran bela diri kematian, Luo Xiu memanfaatkan proses memperkuat indera spiritual untuk menguasai kesadaran seni bela diri yang ketiga, yaitu kesadaran bela diri kehidupan. Saat ini, barulah Luo Xiu mengangkat hidup dan matinya ke tingkat pemahaman seni bela diri dengan ekstrim. Bahkan, Luo Xiu sendiri pun tidak menyangka bahwa dirinya bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu. Selain menguasai kesadaran seni bela diri yang ketiga, indera spiritual Luo Xiu pun menerobos level pertama tingkatan raja dan bisa mencapai level kedua. Setelah menerobos indera spiritual, serangan indera spiritual dari aula utama sudah tidak lagi menjadi ancaman bagi Luo Xiu. Bagaimanapun, Sekte Tarsuna di zaman kuno meninggalkan pengujian di sini untuk mengasah kultivasi indera spiritual murid-murid mereka. Mereka tidak akan mengaturnya dengan terlalu sulit. Kalau tidak, itu bukan lagi pengujian, melainkan pembunuhan. Sekarang, hanya tersisa 3 hari lagi sebelum alam rahasia misteri ditutup. Setelah membuka matanya, Luo Xiu mengerutkan kening. Luo Xiu telah berkultivasi di aula utama begitu lama. Dia tidak tahu apakah waktu 3 hari yang tersisa itu akan cukup baginya untuk terus menjelajahi gua kuno ini. Bi Qiansui telah berkultivasi di terowongan selama beberapa hari, basis kultivasinya meningkat banyak dengan stabil.
Fluktuasi aura dari vital sejati pun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Luo Xiu masih memanfaatkan indera spiritualnya untuk melindungi Bi Qiansui dan Long Ming. Sekarang, mereka berjalan ke depan aula berbentuk lonjong ini. Setelah berjalan sekitar 2 jam, tidak ada lagi cahaya hitam dari serangan jiwa yang muncul. Ada orang, mata Luo Xiu tiba-tiba menyipit. Dia melihat 2 sosok di depannya, mereka berdua adalah pemuda yang berusia 20-an tahun. Hal ini cukup mengejutkan Luo Xiu. Sejauh yang dia tahu, banyak pemuda yang berasal dari berbagai angkatan, tapi basis kultivasi mereka yang paling tinggi belum melampaui level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Jangan-jangan 2 pemuda itu juga memiliki teknik kultivasi yang mencapai pemurnian jiwa, bahkan indera spiritual mereka sebanding dengan tingkat Raja Bela Diri. Ketika Luo Xiu menyadari keberadaan 2 pemuda di depannya, 2 pemuda itu juga menyadari Luo Xiu dan Bi Qiansui. Mata 2 pemuda itu juga penuh dengan keterkejutan. 2 pemuda itu melintas secara bersamaan, mereka berdua berjalan ke depan dengan cepat. Saat ini, Luo Xiu baru melihat 2 pemuda itu dengan jelas. Satunya adalah seorang jenius dari Sekte Matahari Hitam, Gu Kan. Satunya lagi adalah seorang jenius dari Sekte Sungai Panjang, Xiao Kongsu. Pada saat yang bersamaan, Luo Xiu juga mendapati bahwa 2 orang itu sama sekali bukan berjalan ke sini karena memiliki indera spiritual yang mencapai tingkat Raja Bela Diri. Basis kultivasi mereka hanya mencapai level ke-6 pemurnian ilahi. 3 sekte terbesar dan keluarga Fan mengetahui beberapa rahasia di gua kuno itu. Tentu saja, mereka juga mengetahui situasi di dalam gua kuno itu. Mereka pasti telah mempersiapkan beberapa tindakan lebih awal, jadi hal ini sama sekali tidak aneh. Saat memikirkan hal itu, Luo Xiu pun menjadi tenang. Selama mereka berdua bukan datang ke sini dengan kekuatan sebenarnya, hal itu tidak membuatnya takut. Ternyata Tuan Luo, aku pernah mendengar namamu yang agung, ucap Xiao Kongsu dari Sekte Sungai Panjang sambil tertawa-tawa. Terlihat jelas bahwa dia sangat berani. Kudengar setahun yang lalu Tuan Luo telah melewati lantai ke-7 menara naga terbang, bahkan dipuji sebagai jenius yang sangat langka dalam ratusan tahun. Beruntung sekali aku bisa melihatmu hari ini, ucap Gu Kan sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya pada Luo Xiu. Dia tampak ramah tamah. Kalian berdua sudah terlalu sungkan, ujar Luo Xiu sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, jangan marah pada orang yang menunjukkan ekspresi senang. Selama 2 pemuda itu tidak menyinggungnya, Luo Xiu tidak akan berinisiatif untuk menyinggung mereka. Kudengar banyak orang yang masuk ke sini, kenapa hanya ada kalian berdua? Di mana beberapa orang lainnya? Tanya Luo Xiu. Begitu mendengar pertanyaan Luo Xiu, ekspresi 2 pemuda di depannya tampak sedikit masam. Xiao Kongsu yang menjawab, beberapa orang sudah meninggal di aula utama. Tuan Luo, kalau kamu bisa berjalan sampai di sini, aku rasa kamu juga tahu bahwa serangan jiwa di aula utama itu sudah mencapai tingkat Raja Bela Diri. Luo Xiu mengangguk sembari berkata, iya, kalau aku tidak memiliki sebuah barang berharga yang bisa menahan serangan jiwa itu, aku mungkin sudah mati di aula utama itu. Setelah berkata demikian, Luo Xiu menyipitkan matanya. Aku rasa kalian berdua juga menggunakan barang berharga sehingga bisa berjalan ke sini kan? Gu Kan dan Xiao Kongsu sama sekali tidak tahu bahwa perkataan Luo Xiu mengandung makna yang mendalam. Mereka berdua juga tidak akan menyangka bahwa Luo Xiu sama sekali tidak memiliki barang berharga yang bisa menghalangi serangan jiwa, tetapi dia masuk ke gua dengan indera spiritual yang sebanding dengan Raja Bela Diri. Mereka mengira bahwa Luo Xiu mengetahui rahasia gua kuno itu, kemudian juga sama seperti mereka yang telah menyiapkan barang berharga untuk menghalangi serangan jiwa. Oleh sebab itu, Gu Kan dan Xiao Kongsu mengangguk ketika mendengar kata-kata Luo Xiu. Xiao Kongsu tersenyum sembari berkata, bagaimana kalau Tuan Luo berjalan bersama kami? Kalau kita berempat saling membantu, kita bisa memasuki kedalaman gua ini untuk mendapatkan barang berharga. Baik, ini sesuai dengan keinginanku. Luo Xiu langsung menyetujuinya. Luo Xiu dan Bi Qiansui tidak tahu apa-apa tentang gua kuno ini. Namun, dengar-dengar ada orang dari Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang yang pernah mendapatkan barang berharga dari gua ini. Terlihat jelas bahwa Gu Kan dan Xiao Kongsu tahu lebih banyak informasi. Daripada berkeliaran dengan bingung, lebih baik mengikuti 2 pemuda itu agar bisa menghindari banyak masalah. Alam rahasia misteri akan ditutup dalam 3 hari. Setelah Tuan Luo bergabung dengan kami, waktu 3 hari seharusnya cukup bagi kita untuk menemukan barang berharga, ucap Gu Kan sambil tersenyum. Setelah itu, keempat orang itu berjalan bersama. Gu Kan dan Xiao Kongsu sama sekali tidak tahu bahwa selain mereka berempat, ada juga naga tanpa bayangan yang mengikuti mereka.
Gadis ini, setelah melirik Bi Qiansui yang ada di sebelah Luo Xiu, Xiao Kongsu tanpa sadar bertanya dengan nada penasaran. Gu Kan mendapati bahwa basis kultivasi gadis itu hampir sama dengannya, tapi dia tidak pernah mendengar orang seperti itu di negara bagian tanah langit. Meskipun sebelumnya Bi Qiansui sudah memiliki tubuh yin sejati, basis kultivasinya sama sekali tidak tinggi, karena dia dikendalikan oleh kurungan jiwa dari keluarga Fan. Tentu saja, Bi Qiansui tidak akan mendapatkan banyak perhatian. Ini temanku, dia juga berasal dari serikat berburu. Namanya Bi Qiansui. Ternyata Nona Ouyang Wei. Senang bertemu denganmu. Beberapa saat kemudian, sebuah lorong yang redup muncul di depan mereka. Lorong itu berbeda dengan terowongan gelap gulita sebelumnya. Lorong ini cukup terang, ada dua patung dengan aura yang dingin yang didirikan di kedua sisi. Aula utama adalah rintangan pertama yang menguji indera spiritual. Lorong ini adalah rintangan kedua yang menguji kekuatan fisik. Aku dengar Tuan Luo sudah menguasai teknik kultivasi pemurnian tubuh. Kurasa kekuatan fisikmu seharusnya tidak lemah, ucap Xiao Kongsu sambil menuju ke lorong di depannya.